Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siddiqui. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi Laravel 8 Vue versi terbaru yaitu 3 dan Tailwind versi terbaru yaitu 3. Pada saat video ini dibuat, itu Laravel sudah ada versi 10. Nah, langsung saja kita buka browser. Di sini kita membutuhkan beberapa website untuk memudahkan kita dalam mengkonfigurasikannya. Yang pertama yaitu website ini, lalu Stack Overflow, Tailwind-nya sendiri, dan view routernya. Nah, nanti link websitenya akan saya taruh di deskripsi. Langsung saja, yang pertama yaitu kita membuat create project Laravelnya terlebih dahulu. Kita copy saja, lalu kita buka cmd. Nah, di sini kalian bebas masukkan direktorinya kemana. Saya akan masukkan direktori ke C, lalu ke web. Nah, lalu nama projectnya yaitu config view. Nah, jika kalian enter sekarang, maka akan yang terinstall yaitu Laravel versi 10. Jika ingin menggunakan versi lamanya atau yang tidak baru, kita ketikkan saja versinya 8.0, lalu kita enter. Nah, mungkin akan saya skip karena terlalu lama dari prosesnya. Nah, setelah kalian selesai, mungkin tampilannya ada beberapa error seperti ini, tapi ini benar, gak apa-apa, kita lanjutkan aja. Setelah kita create projectnya Laravel, selanjutnya yaitu kita install dan konfigurasi Vue 3 nya. Kita copy saja langsung ini, yaitu sebelum kita masukkan perintahnya, kita masuk dulu ke direktori yang sudah kita buat dari tadi, yaitu config view. Lalu kita masukkan ke perintahnya dan kita enter. Nah, maksud dari next itu bermaksud untuk menginstal yang versi paling terbaru. Jadi mungkin jika saat ini versi terbarunya 3, maka yang terinstall akan otomatis versi 3. Dan mungkin tahun depan atau kapan jika sudah ada versi 4-nya, akan otomatis yang terinstall yaitu versi 4-nya, sama dengan ini view loadernya. Mungkin akan saya skip karena terlalu lama untuk installnya. Nah, setelah selesai penginstalannya, tampilan kalian mungkin akan ada seperti ini, ada warning yang banyak sekali. Kita abaikan saja. Lalu kita buka filenya di Visual Studio Code. Kita buka ordernya. Saya menaruhnya di C, lalu web, dan config view. Kita buka. Kalian bebas bisa menggunakan kode editor apa. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Lalu
kita buka file webpack.mix.js nya, lalu kita tambahkan view-nya ke dalam mix.js nya .view, lalu kita save. Nah, setelah itu kita buka terminal, lalu kita run kedua ini, npm install dan npm run dev. Install, lalu npm run dev. npm run dev ini untuk ngerunning dari project view-nya. Nah, mungkin beberapa kalian ada yang mengalami error seperti saya, dan mungkin ada juga yang tidak. Ini tergantung dari versi Node.js-nya. Di sini saya menggunakan Node.js versi 18.14.1. Dan jika kalian tidak ada errornya, maka lanjutkan saja. Jika ada error seperti ini, kalian buka terlebih dahulu website yang kedua, yaitu Stack Overflow-nya. Nah, di sini itu kita errornya masih belum menginstal Laravel Mix-nya. Kita install terlebih dahulu Laravel Mix dan versi terbarunya. Kita copy saja, kita enter. Mungkin jika lama akan saya skip. Nah, setelah selesai kita install Laravel Mix-nya, kita buka website tadi, lalu kita kopikan script ini, bagian script. Nah, dimana kita pastenya, yaitu kita di package.json-nya. Lalu di bagian script ini kita blok, lalu kita ganti dengan yang baru, lalu kita save. Nah, setelah selesai kita lanjutkan, kita run lagi, yaitu npm run dev-nya. npm run dev. Lalu kita buka terminal lagi, satu lagi untuk merunning Laravel-nya, php artisan dev. Nah, jika tidak ada error, maka sudah berhasil. Nah, di sini jika kalian tidak melakukan npm run dev berkali-kali karena ada perubahan, kalian dapat menggunakan alternatif lainnya, yaitu npm run watch. Nah, npm run watch ini sama seperti npm run dev, namun dia menyisakan 1% karena tidak menyelesaikan prosesnya. Contohnya seperti jika kita save lagi ini, otomatis maka akan merunning kembali, otomatis tanpa kita perlu ketikkan perintah npm run dev kembali. Lalu kita buka localhost-nya. Nah, sudah berhasil. Jika tampilannya seperti ini, maka sudah berhasil.
Selanjutnya yaitu kita membuat view projectnya. Yang pertama kita buat terlebih dahulu app.view-nya pada resource.js. Kita buat file di sini, lalu app.view. Nah, perlu jika kalian masih belum tahu, view itu mengharuskan kita untuk memberikan huruf kapital pada huruf pertamanya. Seperti ini, app, A-nya besar, ya. Lalu kita kopikan saja ini. Kita save. Lalu pada app.js-nya kita edit, kita tambah dengan ini app.js. Kita save. Nah, tidak ada error. Setelah itu, setelah kita app.js-nya kita edit, selanjutnya yaitu pada welcome template.php-nya kita ubah, yaitu berada di resource views. Nah, kita copy saja, Ctrl A, Ctrl V, Ctrl save. Nah, setelah selesai, maka tampilannya akan seperti ini. Kita run, kita refresh kembali. Nah, tampilannya sudah berhasil. Kita sudah berhasil membuat project view-nya. Nah, selanjutnya yaitu install dan konfigurasi Tailwind CSS-nya. Kita langsung saja di dokumentasi Tailwind CSS-nya langsung. Di sini sudah ada dokumentasinya, yaitu install Tailwind CSS untuk Laravel. Kita copy saja yang bagian ini. Kita buat tambah lagi biar tidak tercampur. Ctrl V, lalu kita enter. Ini untuk menginstal Tailwind CSS-nya pada project kita. Nah, setelah selesai, kita copy lagi yang bagian npx ini, Tailwind ini. Nah, ini itu membuat file baru. Perintah untuk membuat file baru bernama tailwind config.js ini. Tampilan defaultnya yaitu seperti ini. Lalu kita tambahkan, kita edit bagian kontennya, kita copy saja konten ini, kita lalu kita save. Setelah itu buka resource CSS dan app.js-nya kita edit dengan kode seperti ini. Resource CSS, app.js, kita paste, kita save. Nah, lalu pada itu kita buka kembali websitenya tadi. Oh ya, perlu diingat kita juga mengkonfigurasi pada webpack-nya, itu require Tailwind CSS-nya ini.
webpack ini, lalu kita masukkan di sini, lalu kita save. Oh ya, untuk jika ada perubahan pada webpack mix.js, itu saya sarankan untuk menghentikan lalu kita run lagi kedua-duanya dari Laravel-nya maupun view-nya, karena terkadang ada bug-nya, tidak bisa, ada error ataupun ada lainnya, tidak bisa dijalankan project-nya. Nah, setelah selesai, kita buka websitenya tadi, lalu kita tambahkan bagian aset CSS app.css-nya ini dalam welcome PHP. Complete PHP kita tambahkan di sini, kita save. Lalu kita ubah bagian ini pada app.view, kita save. Nah, yang tadi tampilannya seperti ini, maka akan berubah seperti ini setelah kita menggunakan, berhasil mengkonfigurasikan dari Tailwind-nya. Selanjutnya yaitu kita menginstal view router. Nah, cara agar kita bisa mengkonfigurasikan view routernya, pertama-tama kita install terlebih dahulu view routernya. Dapat kita lihat di dokumentasinya view router ini. Kita copy saja ini, enter. Kita menginstal view routernya yang versi 4. Nah, setelah selesai, kita buat folder baru di dalam resource, yaitu bernama router. Nah, di dalam router ini kita buat file yang bernama index.js. Nah, di dalam index.js ini nantinya kita akan mengisi rute kemana saja yang akan membuka filenya. Pertama, kita import dulu. Import create router dari view router dan create web history. Setelah itu kita buat object cons router lalu di dalam routes ini kita isi dengan patch nama dan komponennya. Kurung awal, jangan lupa koma di belakangnya. Kita sama seperti tadi, yaitu patch. Yaitu patch itu maksudnya untuk
patch yang ada pada website seperti contohnya seperti ini, yaitu ini domain utamanya yaitu router.vue.js.org dan ini installation.html-nya ini yang dimaksud patch itu. Patch contohnya kita patch menggunakan petik satu lalu slash saja sebagai defaultnya saat kita membuka websitenya, koma lalu namanya yaitu mungkin view lalu komponen. Komponennya kita import dari lokasi filenya nanti. Kita kosongi saja terlebih dahulu. Nah, lalu bawahnya kita buat objek lagi, cons buat routernya, create router. Itu ada history, create web story, lalu ada routersnya yang ini atas ini. Lalu jangan lupa titik koma dan kita tambahkan export defaultnya default router. Kita save saja dulu, lalu dalam app.js nya kita tambahkan yaitu import routernya, yaitu router yaitu direktorinya. Nah, lalu di sini kita gunakan app.use router. Nah, di sini ada dua cara penulisan dari ini, create app, mount dan app-nya ini, yaitu seperti ini, atau ada juga dengan seperti ini, constant app create app, yaitu app-nya sendiri. Lalu kita mount di bawahnya ini app.mount agar app. Kita save.
Nah, setelah udah ada app.js.js-nya, kita ubah pada web.php-nya. Web.php rute dari default dari Laravel-nya. Kita buka web.php. Nah, di sini yang kita ubah itu di sini. Dari page-nya ini. Page-nya yaitu seperti ini. Yaitu kurung kurawal any. Maksudnya itu apa saja yang dimasukkan itu masuk ke welcome. Setelah kita ubah dari web.php-nya, kita ubah bagian app.view-nya. Oh ya, sebelum itu kita copy terlebih dahulu. Kita buat folder terlebih dahulu di dalam JS-nya, folder yaitu view. Oh ya, maaf, kita ganti saja views saja ya. Oh ya, ini ada kesalahan, yaitu yang bagian router ini kita geser saja, masukkan ke JS-nya. Kita tarik aja. Ke dalam JS-nya. Nah, di ini. Lalu dalam views ini nanti kita buat file-file baru .js-nya agar tidak terpecah-pecah filenya, tetap dalam satu folder. Kita buat folder file baru yaitu coba view. Lalu kita enter, lalu kita pastikan yang tadi dari yang ini, dari app.view-nya, kita save. Lalu pada app.view-nya kita ganti dengan router view. Kita save. Nah, setelah selesai, karena kita sudah selesai mengkonfigurasi semuanya, yang terakhir yaitu pada index.js-nya. Nah, di sini itu kita masukkan direktori dari ini yang mau kita akan buka ini. Kita masukkan direktorinya, yaitu views coba view. Nah, apa maksud dari titik-titik ini? Titik-titik ini itu maksudnya itu jika titiknya 1, itu file ada pada folder yang sama dengan file yang ada kodenya ini. Dan jika titik 2 itu berbeda folder, contohnya seperti index.js ini dengan view, coba view. Ini kan luar, beda folder. Ini folder rute, ini views. Nah, sedangkan jika app.js dengan app.view itu kan satu folder di dalam JS, itu maka titiknya hanya 1.
lalu kita save, lalu kita running, kita refresh. Jika berhasil akan muncul, dan sepertinya kita ada kesalahan. Coba untuk melihat kesalahan dalam JavaScript seperti biasa, klik kanan, kita lihat dari inspect-nya, inspect elemen, lalu buka konsolnya. Di sini ada kesalahan dari resource.js, app.js. Lalu kita buka lagi app.js-nya. Oh ya, ini ada kesalahan pada penulisan ini. Seharusnya ini app, A-nya kecil, bukan A besar. Karena yang kita panggil itu app ini, grid app-nya. Kita save, lalu kita lihat ada error lagi, yaitu tidak menemukan coba.view. Lalu kita buka index.js, coba.view. Oh iya, namanya salah, yaitu coba view.view. Kita save dan tidak ada error. Setelah itu run dan muncul berhasil, dan konsolnya pun tidak ada warning ataupun errornya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.